Kita melakukan semua ini hanya karena ingin mematuhi peraturan pemerintah, Pak. Nah, sampai rela untuk tidak berpenghasilan sampai. Tapi bagaimana? Ayo kita berbicara lah. Ah. Pak Satpol PP, halo. Ya. Iya kan? Mas, itu kan ada beberapa kriteria juri lah, yang dulu dipelajari sistem pendidikannya seperti apa kan tadi dengan sudah jelaskan sampai saat ini aku pengen mengupas yang lebih dalam artian di dunia gantangan di masa pandemi COVID. Saya banyak sekali ngeri lah hitungannya melihat teman-teman dalam menggelar acara itu. Gimana menurut pandangan sampean selaku juri sekaligus pemain sekaligus yang sudah terjun di dunia perkejuan itu lama melihat semacam ini dengan aturan pemerintah dengan tidak memperbolehkan. Sebenarnya gini ya. Dunia kicau vs PPKM ini judulnya ya. Bener. Judul kedua dunia kicau vs PPKM. Jadi untuk malah sebelum PPKM sampai kita ngomong PSBB lah. Iya kan? Sebelum PPKM PSBB. Dunia kicau ini sudah sangat terdampak. Sangat sekali terdampak. Karena di situ pembatasan kerumunan, protokol kesehatan, physical distancing. Akhirnya kan memang kan dunia kicau, dunia lomba, dunia industri burung yang mengerucut di event organisasi yang sebuah gelaran festival itu mati total, Mas. Mati total. Wes bukan merayap lagi sampe. Mati total. Wes. Seperti dunia pariwisata. Mungkin kalau mall nggak tahu ya gimana sistemnya mall sama pasar ya untuk di sudut pandang pemerintah. Saya nggak ngerti. Ya mungkin karena memang itu sebuah aturan. Kebutuhan pribadi. Kebutuhan pokok masyarakat ya. Pasar lah, kita ngomong pasar. Kita ngomong pasar ya. Karena kebutuhan pokok masyarakat. Itu masih ada kelonggaran. Oke, ya kan. Tapi dunia kicau ini masuk dalam segmen rekreasi, Pak. Maksudnya sih? Jadi dunia kicau ini bukan masuk di dalam segmen atau segmen kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer lah kita ngomong ya. Ini masuk di dunia entertain. Destinasi wisata lah ya. Oke, ya bisa dibilang gitu. Seperti pariwisata, live musik, dan dunia kicau ini masuk di dalamnya. Yang akhirnya mati di masa PSBB pada saat itu. Mati wis ya dampaknya mati. Serongge lah ya. Busung ya coba ya. Tapi akhirnya kita sebagai warga Indonesia yang baik dan benar, kita bukan warga yang baik dan benar ya, tapi kita berusaha menjadi warga yang baik dan mengikuti peraturan pemerintah. Tapi di situ konsekuensi apa ya? Konsekuensi yang didapat. Apa yang diberikan oleh pemerintah itu nggak ada, Pak. Di komunitas ini sama. Di dunia perhubungan ini sama. Jadi gimana ya ngomong? Seketika kamu menghentikan jangan diomong aktivitas, sebuah mata pencaharian, sebuah pekerjaan seseorang yang dimana itu menunjang untuk kehidupan sehari-hari, perekonomian ya Pak ya, harus ada konsekuensinya itu. Ada take and give-nya lah ya. Iya, seketika kamu memerintah rakyatnya seperti ini, apa yang kamu berikan untuk rakyatmu yang kamu suruh berhenti bekerja pada saat itu?
benar. Saat kamu sudah menghentikan suatu objek, apa yang harus kamu berikan untuk menggantikan? Iya dong. Karena kita berhenti bekerja, Pak. Karena kita yang bekerja di dunia industri hobi, khususnya di dunia kicau, yang bekerjanya meliputi lomba. Terus ketika lomba itu diberhentikan, kita harus ngapain? Yang dilihat pemerintah kan kerumunannya, Pak. Hanya sebatas itu. Mungkin pemerintah kurang terjun ke bawah lah ya. Saya ngomong gimana ya? Kurang mengerti lah ya. Iya, maksudnya gini. Pemerintah sudut pandangnya untuk dunia kicau, kita bicara dunia kicau. Untuk pariwisata apa entertain, saya nggak tahu. Yang saya alami di dunia kicau. Dampak dari dunia. Ya. Untuk dunia kicau, pemerintah sudut pandangnya kicau, lomba burung berkicau ini sebuah entertain, sebuah rekreasi, sebuah kerumunan. Iya. Kerumunan kita sendiri kan, Pak. Pasar juga kerumunan. Tapi dia mengandung sebuah kebutuhan pokok, kebutuhan primer yang harus dipenuhi sehari-hari. Tapi untuk dunia kicau ini lebih ke entertain ya, lebih ke entertain. Iya, itu secara global ya. Sudut pandang pemerintah nggak mau, pasti terlalu ribet untuk mendalami sebuah dunia kicau. Opus sih. Saya menarik gitu kan ya. Paling sudut pandangnya keramaian, hura-hura, teriak-teriak, mengadu burung. Itu sudah dimasukkan dalam golongan entertain, pariwisata, rekreasi lah, rekreasi. Jadi dihantam rata, stop. Sama. Iya, stop. Tapi di dalam dunia kicau itu sangat banyak sekali elemen yang berkecimpung di situ. Membutuhkan. Ya, sangat. Bisa disebutkan Mas, atau mungkin contoh kecilnya lah, masa-masa saat ini di era pandemi seperti ini, kerugian yang sudah dialami para gantangan, para pihak gantangan, pemilik gantangan. Ya, kalau kerugian sangat signifikan. Di mana yang karena gantangan ini kan berjalan setiap hari ya. Benar. Setiap hari, Senin sampai Minggu sampai Senin lagi itu pasti ada gantangan. Yang dimana segmennya itu kalau hari weekday Senin sampai Jumat itu kita segmennya latihan, latber. Untuk weekend Sabtu Minggu kita hantam event besar. Loh, dalam satu minggu ini loh pekerja, kita ngomong pekerja aja lah, jangan ngomong yang datang untuk berrekreasi, untuk menghantam burung bersenang-senang ya. Kita ngomongnya bekerja yang di dalamnya. Wah, pemerintah harusnya kan memikir di situ juga. Karena ini kalau dibilang kan suatu perusahaan juga untuk mengurangi perusahaan. Iya dong, bisa dibilang sebuah perusahaan. Karena apa? Mempekerjakan banyak orang di situ. Kalau di dunia gantangan sendiri ada apa aja sih Mas? Kalau misalkan orang awam nggak ngerti. Ya, kalau di dunia gantangan itu banyak elemen di situ. Pertama, penyelenggara event, IO-nya. Penyelenggara IO, ini dia bekerja, mencari nafkah di situ juga. Kalau ada pekerjaan yang lain, dia mungkin nggak bekerja di sini, Pak. Karena nggak ada lahan pekerjaan yang lain yang sesuai dengan incredible-nya dia, ya kan? Dimana, apa ya? Bilang instingnya dia pengen bekerja di mana? Orang kan nggak semuanya harus bisa dipaksa. Kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi dokter. Nggak bisa dong, bisa meratakan. Nggak bisa kan? Di segmen inilah yang harus kita lihat dengan jeli. Apa? Ini salah satunya kita ngomong dunia kicau ya. Pemilik gantangan. IO tadi mempekerjakan siapa, Pak? Ada di situ tadi panitia pelaksana. Oh, masih dipecah panitia pelaksana. Panitia pelaksana ada. Di situ lagi ada dewan juri yang bekerja di situ. Dewan juri. Iya kan? Oke, tiga elemen ini untuk menghandle suatu event ya. Di dunia lain, Pak. Di satu gantangan itu ada penjual kopi. Gorengan. Penjual kopi, penjual gorengan, Pak.
Di situ setiap hari dia bekerja di situ goreng. Bakso tuh. Loh, iya kan? Iya benar-benar. Di situ penjual, pedagang lah, pedagang di situ. Kita terlibatkan di situ pedagang. Kita beli lahan di situ untuk dia bekerja, untuk dia berpenghasilan. Tukang parkir, Pak. Tukang parkir, iya Mas. Kita ngomong yang paling kasat mata yang paling terlihat aja di situ. 5 elemen kita pegang di situ. 5 elemen keterampilan seseorang untuk dia bertahan hidup. Wah, untuk mencari nafkah. Harusnya pemerintah juga melihat semacam itu, Sang Babel ya, karena ada beberapa pekerjaan dan juga mengurangi jumlah pengangguran yang sudah ada di Malang Raya khususnya lah ya, Sam. Harusnya kayaknya bisa masuk UMKM nggak sih? Kalau UMKM nanti segmennya beda sama. Enggak, maksudnya kan ini kita juga melibatkan orang berusaha. Kalau destinasi mungkin bisa dimasukkan ke lebih destinasi wisatanya setiap weekend. Jadi mancanegara atau mungkin turis bisa menikmati suatu sajian yang menarik yang cuma ada di Malang Raya. Itu bisa. Saat kita jalan-jalan ke Malang, wih ada event ini. Nah, dia bisa menikmati sambil refreshing lah di Malang Raya. Harusnya pemerintah melihat hal semacam itu, enggak cuma rata dalam artian dia ada event gantangan menimbulkan kerumunan harus kita cegah. Jadi itu loh maksud saya itu seperti itu. Seketika kamu membuat statement, seketika Anda membuat sebuah aturan, pikirkan dulu ya. Riset. Kalian turunlah di elemen masyarakat bawah, akar rumput, Pak. Iya, akar rumput. Gimana berkecimpungnya mereka untuk mencari uang? Iya kan? Dari satu gantangan itu sudah melibatkan minimal 5 elemen ini. Yang paling berpengaruh di kehidupan ekonomi mereka. Iya, loh dia gini, orang jual gorengan, jual kopi, jual gorengan, jual mie instan di satu gantangan. Penghasilannya berapa untuk keluarganya mereka? Dalam satu hari dia bisa bekerja setiap hari dalam satu minggu 7 hari. Bisa buka terus, Pak. Bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Meskipun di luar masa pandemi mereka itu sangat survive. Menguntungkan. Iya, mereka itu bisa survive dari situ, Pak. Tapi seketika pandemi timbullah PSBB sampai menjadi PPKM level 1, 2, 3, 4, 5. Seperti mie setan aja nih. Iya kan? Iya. Mie setan endorse ya. Mie kober aja. Mie kober. Dadi. Nah, endorse aja lagi. Karena kan gantangannya tak kelempur nang kene Mas Didit. Ya, itulah. Share kena sampean. Itu loh Mas, maksudnya di situ kita ngomong seorang penjual gorengan, dia bisa selama nggak ada gantangan dia sebagai pengangguran lah, katakanlah pengangguran nggak punya penghasilan tetap, harus apa dia harus untuk memikirkan makan besok pagi dia harus berpikir, seketika ada gantangan dia harus memikirkan bagaimana saya memenuhi kebutuhan lahan saya apa namanya lapak saya untuk besok bekerja. Hanya memikirkan itu. Besok saya hari ini saya mencari modal untuk jualan besok pasti laku. Karena adanya gantangan itu tadi cukup membantu orang jual gorengan itu aja. Mas tukang parkir Sam, mas tukang parkir itu sebelumnya apa? Aku bukannya menjudge tukang parkir itu apa, bukan ya? Mungkin sebelum kalian ada lahan parkir mungkin kalian apa? Ngamen kah atau apa? Nggak ada yang bisa diharapkan untuk hari itu. Tapi semenjak adanya gantangan dia bisa parkir, dia bisa survive lah. Hari itu parkir, dia pulang bawa hasil parkir, penghasilan Pak. Itu diberikan keluarga. Itulah minimal untuk dia beli rokok lah. Bertahan hidup lah. Iya. Memenuhi kebutuhannya. Itu tukang parkir, bakul gorengan. Kita ke 3 ini tadi. Kan tadi ada 5. Bakul
tukang parkir golengan, yang 3 ini elemen yang ada kepanitiaan. Saya cerita sedikit ini ya. Saya setelah berkecimpung di dunia perburungan, saya itu sempat ditawari teman untuk bekerja sebagai karyawan lagi. Kamu mau nggak kerja ikut saya? Apa pak? Apa? Saya sekarang lagi jalanin koperasi nih. Koperasi simpan pinjam ya. Ya oke, koperasi simpan pinjam. Yang dimana itu sebuah lembaga yang berkecimpung di dunia utang uang lah. Pikiran saya, wah tempatnya uang nih. Oke, gimana? Lan bahasa ya. Karena itu yang menawarin temen. Aku ngomongnya nggak formal banget ya kan. Bayaranku piro pak? Ya kan. Kamu tak jadikan kamu di posisi marketing ya, cari nasabah. Oke. Berapa bayaran saya? Berapa gaji saya? Kamu dapat gaji pokok segini. Terus tunjangan dari kamu dapat nasabah segini. Kalau di total itu mungkin dalam 1 bulan, kamu nominal boleh nggak? Oke, dalam 1 bulan mungkin kamu bisa mendapat hasil sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Oh, oke. Ya. Terus dia bertanya, selama ini kegiatanmu apa? Saya juri pak, juri burung berkicau. Piro penghasilanmu pak? Berapa penghasilan kamu? 1 hari saya minimal dapat 100.000 1 hari. Saya bekerja 1 minggu 7 hari lah. Enggak, saya 5 kali aja. Dengan durasi waktu mulai jam 1 sampai jam 5 sore. 5 jam kerja saya 1 hari 100.000. Dalam 1 bulan saya 5 kali kerja berarti 20 hari 2 juta pak. Iya kan? Dengan kerja dalam 1 hari 5 jam. Tapi itu kerja hariannya 100.000. Nanti kalau seketika event di hari Minggu, gaji saya minimal 250.000 pak. Setiap event. Ini jangan katakan 250, 150 sampai 200. Segitu. Sekali event. Dalam hari Minggu. Weekend. Lemburan lah. Ya. Loh, terus penghasilanmu piro pak? Teman saya bilang gitu. Ya kalau dalam 1 bulan kalau saya kumpulkan itu masih bisa 3 sampai 3,5. Loh, lah kok gedenya penghasilanmu kalau lebih besar daripada kerjanya? Oh, gedean hasilmu. Iya dong. Dengan kalau kerja di koperasi berangkat jam 8 pulang jam 6 sore, Pak. Benar, jam kerja lah. Jam kerja, iya. Sampean aktivitasnya cuma 5 jam bisa menghasilkan sampai 2 juta bahkan bisa lebih lah. Ya, dalam 1 bulan. Kita bilang 1 bulan loh ya. Kita itu. ngobrol 1 bulan. Loh, lah kok besaran? Wah, aku nggak berani mempekerjakan kamu. Loh, kok kamu yang mundur? Aku bilang gitu. Lah penghasilanmu selalu gede loh. Penghasilanmu lebih besar loh. Oh ya udah. Lah dari situ itu kan bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan sebagai juri. Kita ngomong juri nih Pak ya. Bisa. Ngomong juri loh. Iya. Karena saya sebagai pelaku juri. Pelaku sampai saat ini loh. Iya, makanya itu. Dari hasil seperti itu di masa PPKM dihentikan seketika, kita nggak ada penghasilan sama sekali Pak. Apa kita nggak halo melambaikan tangan nggak kuat ke negara? Gimana? Lambaikan tangan ke kamera kan gitu loh. Bener. Itu kalau yang nggak punya set job loh Pak. Gimana? Kita harus berpikir seperti itu harus pemerintah untuk memikirkan hal-hal yang jangan cuma dipukul rata ini sama dengan ini. Harusnya kita harus
terjun langsung lah. Iya. Karena kita ini konsekuensinya seperti apa? Duduk kita bersama. melakukan semua ini hanya karena ingin mematuhi peraturan pemerintah, Pak. Nah, sampai rela untuk apa ya, tidak berpenghasilan sampai. Tapi bagaimana? Ayo kita berbicara lah. Pak Pak Satpol PP, halo. ya. Iya kan? Duduk bersama lah. Yang Anda selama ini diberi gaji bulanan untuk menghentikan pekerjaan kita. Itu apa nggak mikir gitu ya? Dalam artian Pak Satpol PP, mohon maaf. Anda digaji untuk menghentikan suatu gelaran. suatu pekerjaan orang. Berpikirlah hati Anda. Berpikirlah hati Anda. Berbicara hati Anda, Pak. Nuraninya lah harus tergerak lah sama mobil ya. Mohon maaf Pak Satpol PP. ini bukan merupakan suatu sidang, dan ini adalah aspirasi masyarakat. Iya, Dan Mas. bingung dia mau nganterin Saya kemana. harus kemana, Pak? Harus kemana, dan saat ini kan harusnya pemerintah juga mengajak hidup bersama masyarakat yang terdampak dalam artian Iya. pekerjaannya itu yang benar-benar bisa untuk merugikan keluarganya. Iya Harusnya dong. diajak duduk bersama, ayo kita selesaikan dengan apalah, katakanlah dibatasi pesertanya dan sebagainya. Kita sudah cukup dalam 1 tahun ini. 2 tahun kita 2 tahun kita masa pandemi. Pandemi 2 tahun ya. 2 tahun, hampir 2 tahun, 1 tahun setengah ini kita jalan 2 tahun ya. Terus apa kabar mereka yang masih iya lur. keindahan gajinya selama yang kita ada. Iya, maksudnya seperti itulah. Maksudnya apa ya? Seketika membuat sebuah statement, sebuah aturan. Riset dulu lah, Bos. Diriset dulu ya. Diriset dulu. Terus apa elemen masyarakat ini seperti apa? Seketika saya menghentikan mereka, saya harus memberi apa kepada mereka? Income apa yang harus kita gantikan? Iya dong. Kita sebelum di dunia industri perburungan, kita ini nggak ada pekerjaan, Pak. Akhirnya kita berinovasi bagaimana hobi kita ini menjadi sebuah lahan yang bisa menghasilkan. Bermanfaat. Iya dong. Sebelum pandemi ya, kita kan berusaha seperti itu. Dimana yang orang tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan tetap, Bisa berinovasi seperti ini. akhirnya berjalan sebuah industri dunia hobi kicau. Dunia kicau ya, datanglah ke Gandangan. Cari Ngobrol. tahu lah, Iya. ya. Gimana suasana Gandangan? Terus apa yang harus direspon di situ dengan broadcastnya itu loh? Wes, daripada kalian tidak bisa bekerja, ini solusinya. Contoh, bukannya saya minterin nih ya. Contoh dari seorang Rakyat lah, suara rakyat yang selama ini terjepit. Ayo, pemerintah, podcast, taruh di situ orang dinas COVID, dinas kesehatan, taruh di Gandangan itu. Sediakan apa? Termogan, antiseptik, masker. Lebih Toh kita juga saat ini lagi loading untuk sebuah vaksin. Sudah vaksin belum? Oke. Saya vaksinnya manual. Kena COVID saya. Tapi sembuh masih. Iya, itu loh. Jadi kan udah ada bakteri di sini. Kita sudah aman, tenang aja, nggak usah tahu kita sudah Ya. aman. Kalau saya masih punya waktu 2 bulan ke depan untuk vaksin. Karena saya 1 bulan kemarin kena COVID kan. Oke. Jadi kan untuk orang yang sudah terjangkit kan katanya 3 bulan ke depan benar-benar Harus jeda dulu. Ya. Karena kestabilan imun tubuh. Itu. Kalau saya ya disitulah maksudnya apa? Perannya pemerintah hanya ojo mek syukur ngrosok, Pak. Benar. Karena saya Semua grosok. Waduh, ini karena kok solusi. kayak solusi. kok zaman Belanda sih ya. Iya, benar. Rakyat Indonesia pada zaman dulu untuk Seakan-akan kita mengalami kejahatan lah. iya loh kesannya seperti itu loh. Kalau kita ikut mengingat pelajaran sejarah di zaman SD, kita SMP ya. Zaman dulu itu gambarannya itu kan masyarakat Indonesia untuk sekolah aja sembunyi-sembunyi, Pak. Untuk bercocok tanam aja sembunyi-sembunyi. Kalaupun itu terlihat oleh Belanda itu Bukan dihukum lah.
hasil kebunnya harus diserahkan ke Belanda. Loh, secara nggak langsung yang dialami kita sekarang ini seperti ini loh. Sama. Kita mau bekerja sembunyi-sembunyi. Seketika ada petugas pemerintah kita harus bubar. Loh, apa kita tidak kembali ke masa penjajahan? Tapi saat ini kita dijajah oleh Masa sendiri. Ngeri. Siap. Ngeri dong. Bener-bener. Sam Gobel, terima kasih banget udah datang ke sini. Tapi Siap. nanti kita akan membahas tema-tema lain di dunia perkecoan. Oke. Karena kita akan banyak mengupas mengenai dunia perkecoan yang di Malang Raya. Seru tuh. Yang saat ini lagi vakum-vakum. Vakum-vakumnya. Kita kupas, kita angkat lagi, kita bantu teman-teman perkecoan untuk lebih up lagi. Ya, siap. Terima kasih banget Sam Gobel. Terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa vaksin. Terima kasih. 2 bulan lagi ya sama vaksin. Siap. Oke.